Halo, selamat malam semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, pada sebuah video saya beberapa waktu yang lalu, saya berbicara tentang bagaimana melakukan coding dengan NVivo. Sekarang saya akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana mengolah data wawancara dengan NVivo dan bagaimana memulai suatu Excel coding. Kalau Anda tahu penelitian kualitatif, Anda harus tahu bahwa di dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahap coding. Yang pertama adalah open coding, jadi sekedar memetakan atau membuat kode-kode dari berdasarkan data kualitatif kita. Kemudian berikutnya adalah axial coding, ya bagaimana kita menentukan hubungan antara kode-kode yang sudah kita buat. Dan kemudian yang terakhir adalah selective coding, kita menentukan satu lagi tema yang lebih umum yang bisa mewadahi hubungan antara kode-kode yang tadi sudah kita buat. Nah, fokus video pada kali ini adalah pada open coding dan axial coding. Saya akan menunjukkan bagaimana kita mengolah data wawancara, bagaimana kita membuat kode dari penggalan-penggalan wawancara itu, kemudian bagaimana kita menghubungkan satu kode dengan kode yang lainnya dalam satu keterkaitan atau satu hubungan yang bermakna. NVivo menyediakan satu fasilitas yang namanya relationship types, dan kita bisa membuat sendiri jenis hubungan atau relationship type yang sesuai dengan data kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan video saya. Ya, saudara-saudara sekalian, inilah topik kita kali ini, bagaimana kita mengolah data dari transkrip wawancara, kemudian bagaimana kita membuat hubungan antara kode-kode yang sudah kita buat, termasuk juga menentukan awal dari axial coding. Ya, jadi ketika kita bisa menentukan hubungan antara kode-kode yang sudah kita lakukan pada open coding, kita sebenarnya sudah mulai melakukan coding berikutnya, yaitu axial coding. Axial coding adalah kita menentukan hubungan antara kode-kode yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah melakukan wawancara tentang game online, tentang asiknya main game online kepada 4 orang. Ada 4 orang yang sudah wawancara, kemudian sudah saya masukkan ke transkrip, kemudian sudah saya import ke NVivo. Nah, caranya mengimport tidak akan saya uraikan di sini karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang pengkodean di NVivo. Silahkan cek di keterangan, di kolom keterangan, saya memberikan link di sana untuk video saya sebelumnya. Nah, sekarang berarti saya sudah punya 4 file, yaitu keempat wawancara dengan keempat responden saya. Ada yang namanya di sini, ada namanya Didot, ada yang namanya Jimblo, ada yang namanya Mira dan sebagainya. Ya, kemudian saya juga sudah membuat beberapa kode. Ya, bagaimana caranya membuat kode? Sekali lagi sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silahkan cek di video saya sebelumnya. Oke, nah saya tunjukkan di sini pada code panel itu ada kode-kode yang sudah saya buat. Ini mulai dari redaksi diganggu, ciri asik, manfaat, dan sebagainya. Ya, saya tunjukkan sekilas bagaimana cara kita melakukan kode, bagaimana cara kita membuat kode dari sepenggal informasi di transkrip ini. Ya, misalnya sekarang kita ingin membuat kode tentang kecanduan. Ini nomor 4 ini bicara tentang kecanduan, ya. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana dengan pendapat bahwa game bisa membuat kecanduan? Jawabannya ya, menurutku harus ada batasnya sih, kapan main, kapan berhenti. Kemudian biasanya kalau udah lapar, ya berhenti main. Kalau ada pelajaran yang sulit, ya aku lebih milih belajar. Nah, kita pikir-pikir lagi, ini kayaknya cocok kalau ini masuk ke kode yang namanya yang membuat berhenti main game. Nah, kita sorot yang tadi, misalnya uh, lapar. Nah, lapar kita sorot, ya. Kemudian kita
klik kanan, code selection, ya, kemudian di sini klik di sana, kemudian di sini akan kita harus memberikan nama kode itu, misalnya faktor penghenti main, ya, faktor penghenti main atau hal-hal apa yang menyebabkan seseorang berhenti main game, ya. Kita klik ini, maka dia sudah masuk ke faktor penghenti main, ya. Kemudian kita masuk lagi ke datanya. Nah, kita ketemu lagi faktor yang menghentikan main, yaitu kalau ada pelajaran yang sulit. Nah, ini kita tinggal menariknya ke sini, faktor penghenti main. Nah, seperti itu. Ya, jadi demikianlah cara kita membuat kode. Ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan relasi yang lebih jauh atau keterkaitan yang lebih jauh antara kode-kode yang sudah kita buat. Sekali lagi, ini adalah awal dari axial coding. Sekali lagi, axial coding adalah bagaimana kita menentukan hubungan antara kode-kode yang sudah kita buat. Nah, caranya gampang. Kita lihat pada kodenya dulu. Untuk melihat kodenya, kita tinggal klik ini. Nah, sini ada codes, ya. Kita akan melihat pada kodenya. Nah, ini adalah kode yang sudah kita buat. Selain di sini, munculnya juga di sini, ya. Jadi semua kode itu akan muncul di sini. Kemudian sekarang kita harus renungkan, kira-kira apa ya hubungan antara kode-kode itu. Nah, kita masuk ke sini. Kemudian kita berpikir-pikir, ya nampaknya manfaat ini itu berhubungan dengan ciri asik. Jadi seseorang merasakan manfaat game itu karena dia bisa merasakan ciri asiknya main game. Nah, ini mau kita hubungkan, ya. Nah, sekarang untuk membuat hubungan kita harus melihat pada tadi relationships. Kita masuk pada relationship types. Kita harus menentukan hubungan apa antara manfaat tadi dengan ciri asik. Kita harus menentukan hubungannya. Misalnya manfaat itu membawa pada atau menyebabkan atau katakanlah membawa pada ciri asik, ya. Nah, di sini kita bisa menentukan. Oke, ini kita hilangkan dulu saja. Seret ke sana. Nah, secara default tipe relationship yang ada yang disediakan oleh NVivo adalah associated, terkait dengan. Tapi kan ini masih terlalu umum, ya. Kita ingin yang lebih spesifik. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengklik kanan, ya, bagian ini, kemudian kita pilih New Relationship Type. Nah, sekarang kita bisa menentukan jenis hubungan yang baru, ya. Kalau kita klik ini, maka kita bisa mengatakan, misalnya ini membawa pada. Oke, kita klik dengan huruf besar aja, ya. Kita ketik dengan huruf besar semua, membawa pada. Kita bisa tambahkan deskripsi di sini, misalnya manfaat membawa atau ya manfaat membawa pada ciri asik. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul satu jenis hubungan lagi yang kita buat sendiri sesuai dengan kondisi kode-kode kita, yaitu membawa pada. Oke, jadi itulah cara bagaimana membentuk tipe hubungan yang baru selain dari yang sudah disediakan oleh NVivo, ya. Nah, kemudian kita masuk pada code tadi. Bentar.
kita bisa masuk pada code. Nah, ini ciri asik dengan manfaat itu kita pilih, ya. Ini dipilih, control, tekan control, maka tekan control untuk ini dan tekan control untuk ini, maka akan terpilih dua-duanya. Kemudian kita memasukkan pada hubungan tadi. Ya, sekarang kita create relationship. Nah, di sini sudah muncul template untuk relationship. Kita harus memilih kode yang tadi kita ingin masukkan. Jadi di sini kita klik select, kita klik codes, ya. Nah, ini adalah ciri asik. Dari ciri asik, kemudian kita pilih jenis hubungannya, membawa pada ini, kita klik codes lagi, manfaat. Nah, ciri asik membawa pada manfaat. Atau sebaliknya juga boleh, terserah pada penafsiran Anda ya. Manfaat membawa pada ciri asik, ya. Kita klik OK di sini. Nah, sudah terbentuk hubungan antara kedua kode ini, ya, yaitu ciri asik membawa pada manfaat, ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi, kita renungkan lagi, kita mendapati bahwa kalau ada gangguan, ya, kalau seseorang sedang main game kemudian diganggu, itu dia akan membuat dia berpikir bagaimana cara menghindari gangguan itu, ya kan? Jadi jenis gangguan ini menyebabkan seseorang berpikir untuk menghindarinya, ya kan? Jadi sekarang hubungannya adalah sebab akibat. Nah, kita ingin membawa ini pada tipe hubungan yang baru. Hubungannya adalah sebab akibat. Sekali lagi kita klik di sini, kita klik kanan, kita new relationship type, ya. Ini menyebabkan. Silakan diisi deskripsinya dengan singkat saja. New relationship type. Menyebabkan. Kemudian klik OK. Nah, itu sudah sampai. Kita sekarang mempunyai satu jenis hubungan yang baru yang bisa kita gunakan untuk mengkaitkan kedua kode tadi dalam hubungan yang bermakna. Sekarang hubungannya adalah satu kode menyebabkan kode yang lain, ya. Nah, kita lihat kembali pada codes tadi, ya. Jadi jenis gangguan dengan cara menghindari gangguan, kita pilih dua-duanya, kemudian kita meng-create atau menciptakan relationship. Nah, di sini relationship mulai dari asalnya adalah dari codes jenis gangguan, ya. Kita klik OK. Kemudian hubungannya kita tentukan, yaitu menyebabkan, ya kan? Kemudian ke selectnya adalah codes tadi, cara menghindari gangguan. Jadi jenis gangguan ini menyebabkan orang untuk berpikir bagaimana cara menghindari gangguan. Kita klik yang ini. Oke. Nah, maka sudah terbentuk dua jenis hubungan antara kode kita. Ya, yang satu adalah membawa pada manfaat, membawa pada ciri asik, atau sebaliknya, terserah Anda. Dan jenis gangguan menyebabkan orang atau gamer untuk mencari cara menghindari gangguan. Nah, seperti itu, ya. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin melihat relationship-nya seperti apa, maka kita klik relationship. Nah, di sini kita disajikan tipe-tipe hubungan yang sudah kita buat tadi.
Ya, ciri asik membawa pada manfaat, jenis gangguan menyebabkan orang mencari cara untuk menghindari gangguan tersebut. Ya kan? Jadi dengan demikian maka kita sudah mengawali apa yang namanya axial coding. Sekali lagi axial coding adalah menentukan hubungan antara kode-kode yang sudah kita buat. Oke, jadi seperti itulah cara kita mengolah data wawancara mulai dari pengkodean sampai pada menentukan hubungan antara kode-kode itu. Perhatikan bahwa dengan mengklik ini ya, kita bisa membuat satu jenis hubungan yang baru yang sesuai dengan kondisi data kita. Oke, kemudian kita pilih kodenya, kita tentukan jenis hubungan tadi. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah punya serangkaian kode dan juga hubungan antara beberapa kode. Ya. Misalnya kita lihat-lihat lagi, kemudian kita berpendapat bahwa jenis cara hindari gangguan ini sebenarnya bisa masuk ke jenis gangguan ya. Jadi ini kita berpendapat bahwa itu sebenarnya bukan kode terpisah, tapi sebenarnya merupakan sub kategori atau sub kode yang satunya misalnya. Maka kita tinggal mengklik dia, kemudian menyeret dia ke sini. Nah, sudah masuk dia ke sana sebagai satu sub kode. Ya. Jadi kalau kita klik yang ini, kita akan mendapati bahwa kode cara menghindari gangguan itu merupakan subkode dari jenis gangguan. Ya, jadi dengan mengolah seperti itu, dengan mengklik beberapa kode kemudian memasukkannya ke kode yang lain, kita juga sudah mulai mengawali apa yang namanya axial coding. Bukan lagi sekedar kode-kode saja, serangkaian kode, tapi juga kita bisa menentukan mana yang merupakan subkode dari yang satunya, dari yang lainnya, dan apa hubungan antara satu kode dengan kode yang lainnya dengan relationship types. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka uraian dari wawancara tadi, analisis dari wawancara yang sudah kita lakukan tadi menjadi lebih kaya. Bukan cuma lebih kaya, tapi juga lebih kompleks. Kita sekarang nggak cuma bisa mengatakan kode-kode saja, inilah kode yang kita temukan, tapi juga bisa menentukan hubungan antara kode-kode itu. Yang ini menyebabkan yang ini membawa pada yang ini terkait dengan yang ini, dan sebagainya. Maka uraian kita juga menjadi makin kaya, menjadi makin dalam, menjadi makin kompleks. Oke, cukup sekian uraian saya, kiranya bermanfaat. Salam sukses, sampai jumpa lagi di episode mendatang.